berhubung kan ada nafsu peperangan itu ini jadinya lumpuh. Nah itu supaya kembali itu macam mana? Jasmani itu supaya kembali ke derajat insan itu macam mana? Sudah itu rohani itu bisa kembali ke asal itu caranya macam mana? Tadi salah satu ada kurba, dekat, dia sudah kenal dengan Allah. Farujul insanul am ila watani wa rujuk ila darajat. Farujul insanul am, maka kembali manusia secara umum ila watanihi kepada tempat aslinya wa rujuk. Ya, yaitu adalah rujuk atau kembali ila darajati kepada derajat. Bisa babi amal ilmi syari'ati wa tariqah wal ma'rifah, dengan sebab beramal dengan ilmu syariat wa tariqah wal ma'rifat, dengan ilmu tariqah wal ma'rifat. Jadi manusia secara umum tadi itu bisa masuk derajat, bisa kembali ke derajat semestinya adalah satu, dia tidak meninggalkan amalannya orang itu, tidak meninggalkan syariat, tidak meninggalkan ilmu tarekoh, tidak meninggalkan ilmu ma'rifat. Idza amila amalan sholihan, apabila ia beramal amal yang baik, bila riyain wala sum'atin, dengan tanpa riya, dengan tanpa sum'ah. Jadi supaya dia itu kembali itu jasmani itu, karena jasmani itu kan juga suci. Itu dari siapa? Dari Allah sama. Jadi yang dari Allah itu bukan yang roh toh. Ya. Yang dari roh, yang dari Allah itu bukan roh toh, tapi jasmani. Jasmani itu asalnya derajatnya baik. Jasmani sama-sama dari Allah. Roh juga dari Allah, jasmani juga dari Allah. Nah, supaya secara jasmani itu bisa kembali ke derajat asli, ke derajat yang mulia, harusnya apa? Secara zahir kamu harus beramal dengan ilmu syariat, dengan ilmu tarekoh, dan dengan ilmu ma'rifatullah. Supaya apa? Dengan catatan apa? Bila riyain walasum atim. Jadi amalan itu jangan sampai adanya riya, jangan sampai adanya sum'ah. Itu supaya kembali ke asal daripada manusia secara umum. Li'anad darajat salah satu bukotin, karena sesungguhnya derajat itu satu bukotin. Jadi tiga tingkatan, ya, tiga tingkatan. Jadi supaya manusia itu kembali ke derajat asli, ya, tadi kata saya tadi, supaya manusia itu secara jasmani itu kembali ke kaidah yang asli, tentunya dia itu beramal secara zahir dengan ilmu syariat, dengan ilmu tarekoh, dengan ilmu ma'rifat. Supaya apa? Supaya tidak ada sifat riya, supaya tidak ada sifat sum'ah. Karena apa? Karena derajat manusia itu di tiga tempat. Ahaduha al-jannatu fi alamil mulk wa hiya jannatul ma'wa. Pertama adalah surga di dalam alam muluk atau alam malaikat, yang dikatakan wa hiya jannatul ma'wa, yaitulah surga ma'wa. Wasani al-jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatun na'im. Yang kedua adalah surga di dalam alam malakut, yaitu surga jannatun na'im, surga na'im. Wasalisu al-jannatu fi alamil jabarut wa hiya jannatul firdaus. Yang ketiga adalah surga di alam jabarut, yaitulah surga firdaus. Inilah derajatnya manusia sesungguhnya, sejatinya itu dari surga juga. Nah, supaya kembali ke surga tadi, surga alam malakut, surga alam muluk, surga alam jabarut, tentunya beramal dengan ilmu syariat, dengan ilmu tarekoh, dengan ilmu ma'rifat. Makanya yang saya disampaikan oleh ulama-ulama ahli tasawuf adalah syariat dengan hakikat itu tidak bisa pisah. Tidak bisa pisah. Terkecuali lagi akan diangkat oleh Allah, sehingga ada wali majdzub. Makanya di situ dikatakan juga oleh Syekh Abdul Al-Jilani, kamu carilah, kamu kejarlah orang-orang bermajlis ilmu tasawuf. Itu harus dikejar. Kalau tidak, ini
waktu, apalagi waktu sudah zaman akhir, ini lagi ada zaman di mana zaman itu tidak ada lagi mengkaji itu. Jadi kajian tasawuf ini adalah kajian yang langka. Makanya ketika sudah ada itu jangan disia-siakan. Karena bakalnya diceritakan di dalam mukadimah itu apa bahasanya tuh, dia akan disikop fa'an qoribin yang kotik otorik, maka sebentar lagi akan diputus jalannya itu. Dia cuman sekian jalannya itu ratusan tahun bisa bertemu dengan ilmu itu. Jadi bisanya ketemu dengan ilmu tasawuf itu berjalannya sekian tahun, bukannya sebulan 2 bulan. Makanya kata Syekh Al-Jilani, makanya carilah mursyid, carilah guru, carilah wali-wali Allah yang mengkaji tentang ilmu itu. Karena ilmu itu fa'an qoribin. Ya, disitu diceritakan fa'an qoribin, maka sebentar lagi akan putus, akan dekat lagi, ada batasnya. Jadi ketika kita mengkaji terasnya itu supaya apa? Supaya secara jasmani kita sudah kembali asal, secara rohani apalagi. Karena secara rohani kita itu sudah kenal dengan Allah. Jangan sampai gara-gara kita sudah masuk ke jasad, secara nafsu kita tidak kenal lagi dengan Allah. Teruskan, wahadi ni'amil jasmani, dan inilah nikmat-nikmat jasmani. Fala yasilul jismu ila hadil awalim illa bisalah sati ulum. Maka tidaklah sampai jasad atau jisim kepada inilah alam yang 3 tadi illa bisalah si ulumin, terkecuali dengan 3 ilmu. Wahia ilmu syariah, wa ilmu thariqah, wa ilmu ma'rifat. Nah, jika dikatakan supaya jasad itu kembali ke asal, ya, tidak akan hasil itu terkecuali dengan 3 ilmu tadi. Tidak gitu tadi. Ditanyakan kamu ingin masuk surga. Nah, tapi tidak ada perbuatan syariat. Tidak ada menunjukkan bahwa dia itu bersyariat. Kalau ditanyai, nak masuk surga, nak masuk neraka, tidak. Tapi perlakuan secara zahir tidak menunjukkan itu. Tidak adanya perbuatan syariat, tidak adanya perbuatan thariqah, tidak adanya perbuatan ma'rifatullah. Padahal dikatakan di situ tidak akan hasil sampai ke alam yang 3 tadi kalau tidak dengan ilmu syariat, kalau tidak dengan ilmu thariqah, kalau tidak dengan ilmu ma'rifat. Kama qala Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haqqi. Hikmah perkumpulan daripada yang 3 tadi apa? Ilmu syariat, ilmu thariqah, dan ilmu ma'rifat adalah ma'rifatul haq, mengetahui yang hak. Wal amalu biha ma'rifatul batin, dan amal dengan ilmu apa tadi? Ilmu hikmah itu yaitu ma'rifatul batin, mengetahui yang batin. Wa kama qala Rasulullah SAW, makanya sering kita baca doa Jumat itu, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ini kalau kita kaji dari doa itu sudah ilmu tasawuf sudah. Karena tadi tujuan daripada ilmu tasawuf itu adalah supaya kita itu tahu mana yang hak, mana yang batil. Nah, untuk menyempurnakan ilmu ma'rifatullah itu tidak cukup dengan ilmu ma'rifatullah, harus ada ilmu syariat, harus ada ilmu thariqah, baru sampai ke ilmu ma'rifat. Dari situ sampai Rasulullah bersabda juga, dibuat doa gitu. Kalau Jumat itu baca doanya kok, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Apa artinya? Allahumma ya Allah, arina, tampakkanlah kepada kami al haqqo haqqo, yang hak itu hak. Itu maksudnya. Warzuqna tiba'ah, dan rezekikanlah kepada kami dan kami mengikutinya. Itu. Jadi tujuan dari ilmu ma'rifatullah atau ilmu tasawuf adalah supaya kita itu ditunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Wa arina, dan tunjukkanlah, tampakkanlah kepada kami al-batila batila, yang batil itu batil. Warzuqna tinaba,
dan berilah kami rezeki istinaba maka kami menjauhinya. Jadi rezeki itu kalau kita kembali ke situ, rezeki itu tidak harus bentuknya materi, kenikmatan seperti itu tadi. Hari ini kita bisa kenal dengan Allah, hari ini kita ditunjukkan oleh Allah mana yang hak, mana yang batil. Seperti ibadah. Ibadah itu kalau kita kembali ke ilmu tasawuf, satu contoh tadi pengakuan diri ini termasuk batil. Sedangkan ibadah kita tadi itu adalah kita bisa ibadah itu karena Allah. Kok kita mengaku itu sama dengan batil tadi. Makanya yang sering saya sampaikan itu kadang-kadang kita kok mudah untuk melafazkan la haula wala quwwata, tapi tidak ada berbekas dalam jiwa, tidak berbekas dalam qalbu, karena tidak ada penghayatan. Sekedar baca la haula wala quwwata illa billah. Tapi tidak ada penghayatan. Padahal di situ penghayatannya apa? Tidak ada daya untuk terhindar dari kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada terhindar dan tidak bisa kekuatan untuk beribadah illa billah, terkecuali dengan Allah. Itu sudah menunjukkan. Tapi kadang-kadang kita kan sekedar mengucapkan deh, tetapi tidak adanya penghayatan, tidak adanya sampai rasa itu sampai ke jantung, ke kalbu, ke hati di situ. Padahal di situ sudah doa ini sudah mengandung daripada ilmu tasawuf. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Kalau tidak dengan ilmu tasawuf tidak mungkin gitu, kita tidak tahu. Satu contoh orang yang mengkaji, orang yang sekedar mohon maaf, orang yang sekedar mengkaji ilmu fikih, orang yang sekedar mengkaji ilmu syariat tidak tahu bahwa di dalam kalbunya itu mengandung Tuhan yang lain. Padahal kaidahnya wala tad'u ma'allah ilahan akhar. Jangan kau jadikan Tuhan selain Allah. Tuh. Salah satu dalam hati kita tuh sifatnya membanggakan diri, pamer ini, riya ini bukan berarti kita pamer dengan seseorang kok. Ketika kita tuh ibadah, ya ibadah karena sesuatu ini bagian daripada pamer, bagian daripada riya sebenarnya. Karena kadang-kadang kita tuh kurang ajar, kalau kok lagi tahu kok, kalau secara syariat ya tidak masalah, ibadah itu minta surga, takut dengan neraka tidak masalah. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke ilmu, kok tidak perlu kita minta itu. Karena asal jasmani itu sebenarnya dari situ, dari tiga tadi, dari surga kalau jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Cuma supaya kita sampai ke situ supaya kembali ke tiga derajat itu tadi, harus ada ilmu syariat, harus adanya ilmu tarekat, harus ada ilmu ma'rifatullah. Tidak cukup dengan fikih, tidak cukup dengan syariat. Supaya apa? Kalau tidak kita barengi dengan ilmu tarekat, ilmu ma'rifatullah, ujung-ujungnya apa? Ibadahnya itu penuh dengan pengakuan diri. Padahal yang harus ada di situ adalah pengakuannya Allah Ta'ala di situ. Wa kama qala Rasulullah SAW, dan seperti sabda Rasulullah SAW, man arfa nafsahu wa ghalafaha faqad arfa rabbahu wa tabi'ahu. Barang siapa yang tahu dengan diri dan dia bahasa itu ghalafaha, bahasa itu mengingkari dan mengikuti daripada nafsu tadi, faqad arafa rabbahu, maka benar-benar kenal kepada Tuhannya, wa tabi'ahu, dan ia akan mengikutinya. Dari situ. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu di situ. Barang siapa yang kenal dengan diri, pasti akan kenal dengan Allah. Salah satu termudah yang sering saya sampaikan, supaya secara untuk jalan mudah kita kenal diri, sifat wajib bagi Allah, wujud, hidam, bako, ila akhir sampai 20. Kebalikan dari sifat itu adalah manusia. Wujud itu sifat Allah, pasti Allah ada. Adam, nah itulah kita. Jadi untuk pengenalan awal ilmu ma'rifat itu adalah karena kaidahnya itu barang siapa yang kenal dengan diri, maka dia akan kenal dengan Tuhannya ada Allah. Salah satu itu supaya untuk pemula pengenalan awal adalah sifat wajib bagi Allah yang 20 itu, sifat kebalian atau sifat mustahilnya itulah manusia, itulah hamba.
Wujud itu Allah, Adam itu hamba. Setelah itu kidam dahulu. Setelah itu apa? Bako. Nah, wujud, kidam, bako. Adam, kudus, fana. Itu. Jadi sifat wajib yang 20 itu Allah, sifat moral itulah manusia. Jadi apa yang gitu? Makanya akhirnya 7 sifat. 7 sifat itu sifat. Makanya di ada kaidah, orang yang sholat masih mengakui membaca ini tidak masuk kategori khusyuk. Karena apa? Karena kok tadi sifat yang 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu ada diri kita. Apa yang punya kita? Negatif kan? Tidak ada lagi. Jadi salah satu untuk bisa kembali ke secara jasmani adalah itu tadi caranya dengan ilmu syariat, dengan ilmu tarekat, dengan ilmu ma'rifatullah atau ilmu hakikat. Supaya apa? Supaya kita itu bisa ditampakkan mana yang hak biarlah hak, mana yang batil jadinya batil. Ikut baru membahas tentang jasmani itu kok. Yang rohani belum. Warujul insan al-ghas. Tuh bisa lagi. Panjang. Enggak. Kata sebentar dulu. Enggak. Ya, sedikit deh yang pula panjang besok kita teruskan apa-apa. Tapi dia apa dibatasi. Kita langsung ke situ. Jadi untuk sementara itu inilah yang jelas belajar untuk mengkaji ilmu tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Al-Jilani, yaitu yang tadi dari awal tadi saya sampaikan adalah Sultanul Auliya, Sultanul Thariqah, Sultanul Arif, Sultanul Wafa. Disitulah Syekh Abdul Al-Jilani tadi. Nah, besok kita masuk wa rujul insan al-ghas wa usulu ila watanihi wa qurbah bi ilmil hakikat. Jadi kembalinya secara ruh itu macam mana caranya? Supaya kembali, supaya tidak koma lagi. Karena orang-orang yang belum mengkaji ilmu tasawuf itu bagaikan dia lagi koma. Karena apa? Karena dulunya orang itu kenal, ternyata setelah dibalut dengan jasa dia lupa dengan Allah. Berarti kalau secara ilmu tasawuf ada orang-orang yang lagi koma. Makanya supaya semua itu kembali ke asal, macam mana caranya? Macam mana ilmunya? Bisa lagi sambungan. Wa rujul insan al-ghas wa alam bisawab. Al-Fatihah.